Saya mau tanya sama Anda, pernah nggak di mana tempatnya di Jakarta jembatan penyeberangan orang yang yang ramah kepada ibu hamil, ramah kepada lansia, ramah kepada kaum disabilitas, di mana adanya sebelum Anies Gubernur? JPO yang ramah terhadap ibu hamil, ramah terhadap lansia, ramah kepada kaum disabilitas. Menam Jakarta lama nih. Kalau saya Alah, dari di mana tempatnya? Kasih tahu. Aku jarang nyebrang di tempat penyeberangan gua. Di Jebra Cross. Nggak pernah aja gua. dipikirin. Iya. Baru di masa Anies. Sejak dilantik 16 Oktober 2017 sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak hal yang telah dilakukan Anies Baswedan untuk membuat DKI Jakarta elok dipandang mata, khususnya mengenai penataan. Sejumlah kawasan dipercantik seperti Bundaran HI. Anies memulai dengan membongkar jembatan penyeberangan orang di Bundaran HI. Sebagai gantinya, Anies membuat pelican crossing, fasilitas penyeberangan yang dilengkapi dengan lampu lalu lintas. Selanjutnya, mengubah tampilan trotoar di sepanjang jalan MH Tamrin sampai Jalan Jenderal Sudirman. Pedestrian dibangun dengan konsep modern. Jalan diperlebar dari sebelumnya berukuran 3-5 meter menjadi 8-12 meter. Tiang-tiang lampu juga ditambah. Trotoar dibuat semakin cantik dengan dilengkapi pepohonan dan tanaman hias sehingga nyaman, bersih, dan rapi. Selain itu, pedestrian dibuat menjadi ramah disabilitas. Ada alasan mengapa JPO yang ada di DKI Jakarta harus tampak artistik. Karena Anies ingin jalan kaki bukan hanya dipandang sebagai perjalanan saja, tapi juga pengalaman. Selain itu, Anies Baswedan merevitalisasi sejumlah jembatan penyeberangan orang, antara lain Gelora Bung Karno dan Duku Atas. JPO didesain dengan unik, tampilan menjadi lebih modern. Dia juga mengecek revitalisasi jembatan tersebut, khususnya saat hujan dan jam sibuk di ibu kota. Tidak cuma itu, Anies juga membangun jembatan khusus disabilitas di Dr. Sumarmo, Jakarta Timur dan Jelambar Barat. Jembatan ini dilengkapi dengan fasilitas lift jika malam hari. Jembatan ini dihiasi lampu warna-warni. Dengan adanya lampu, maka para disabilitas, ibu hamil, dan lansia tidak perlu takut menyeberang pada malam hari. Untuk meyakinkan keamanan, JPO disabilitas ini juga dijaga oleh petugas keamanan dan dilengkapi dengan kamera pengawas atau CCTV. Rencananya, Anies juga menata seluruh kolong jembatan layang di Jakarta menjadi ruang publik. Sejauh ini, baru satu kolong jembatan layang yang ditata, yaitu di Jalan Jembatan Layang atau Flyover Selipi Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Anies mengatakan, pihaknya juga telah menggandeng sejumlah komunitas anak muda untuk mengisi kegiatan di ruang kolong flyover yang telah ditata. Salah satunya komunitas keyboard dan mural. Terkait perawatan ruang publik itu, Anies menyatakan pihaknya belum memutuskan untuk melibatkan masyarakat. Flyover Selipi Skatepark ini memang masih menjadi sorotan. Tempat ini dianggap sebagai wadah bagi skater yang menyalurkan bakat. Fasilitas tersebut dibangun sejak Oktober 2018. Pemkot Jakarta Pusat merogoh anggaran 800 juta untuk membuatnya. Ruang di kolong jalan layang itu mulanya digunakan pedagang kaki lima dan pemulung. Yang paling mudah ngelihatnya adalah ASEAN, gedung ASEAN. Itu kalau ya ibu hamil naik jembatan penyeberangan orang itu bisa beranak di tengah itu. Itu adalah fakta gitu. Dan itu terjadi. Lalu dikatakan bahwa jangan sampai berseberangan. Anies tidak berseberangan, yang berseberangan mereka. Ada Formula E mau dihambat. Ada Anies digadang-gadang mau calon presiden dipanggil KPK dengan kasus yang nggak jelas. Kan itu aja sebenarnya. Anies fokus kerja, nggak ngurusin yang lain-lain. Ditawarin tuh sama Prabowo, minta jadi wakilnya dia di 2019, Anies nolak. Dan dari pernyataan Pak Prabowo sendiri, Pak Anies yang sesungguhnya yang pertama kami minta, tapi dia mau fokus kepada Jakarta. Selama memegang jabatan sebagai Gubernur DKI Jakarta, banyak pencapaian yang telah dilakukan oleh Anies Baswedan. Pertama, Jakarta International Stadium. Menjelang akhir tugasnya, Anies Baswedan berhasil menyelesaikan pembangunan Jakarta International Stadium atau JIS yang berlokasi di Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Hal tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mahakarya ini menjadi salah satu stadion beratap penuh di Asia Pasifik. Stadion ini juga mampu menampung 82.000 penonton dan mempunyai atap yang bisa dibuka tutup secara otomatis. 2. Sirkuit Formula E.
Formula E merupakan ajang balap mobil listrik internasional, menjadi momentum penting di era kepemimpinan Anies Baswedan. Ajang Formula E yang dilaksanakan di Ancol telah berhasil membawa nama baik ibu kota negara ke seluruh dunia. 3. Revitalisasi Kota Tua. Saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies diketahui telah mengubah zona rendah emisi Kota Tua. Setelah revitalisasi, Kota Tua hanya bisa dilalui pejalan kaki, bus Transjakarta, kendaraan listrik, pesepeda, dan bus berstiker khusus. Revitalisasi jalur pedestrian Kota Tua yang telah diresmikan bisa meningkatkan kenyamanan untuk pejalan kaki dan pengguna sepeda, serta dapat mewujudkan kawasan rendah emisi. 4. Sumur resapan. Salah satu karya Anies selanjutnya adalah sumur resapan. Meskipun prestasi Anies ini sangat kontroversial, namun efek dari sumur resapan dapat dirasakan oleh seluruh warga DKI Jakarta yang terdampak banjir. 5. Jaklingko. Anies berhasil mengintegrasikan transportasi dengan tarif integrasi transportasi Jaklingko. Dengan Jaklingko, seluruh warga bisa menggunakan fasilitas kartu uang elektronik atau aplikasi Jaklingko agar memudahkan transaksi di seluruh moda. Tarif Jaklingko sendiri maksimal Rp10.000 dengan tujuan kemana saja. 6. Aplikasi Jakarta Kini atau Jaki. Selain Jaklingko, Anies meluncurkan aplikasi Jakarta Kini saat pandemi COVID-19. Aplikasi ini dikhususkan untuk warga Jakarta sebagai pusat informasi penanganan COVID-19 di ibu kota. 7. JPU Pinisi. Jembatan yang terdapat tulisan 37 nama tenaga kesehatan yang gugur akibat COVID-19 ini menjadi tujuan wisata warga di Jakarta. Tidak hanya JPO Pinisi, sepanjang Jalan Jenderal Sudirman sebelumnya sudah ada 3 JPO yang memiliki penataan yang baik serta instagramable. Di antaranya JPO Bundaran Senayan, Gelora Bung Karno, dan Polda Metro Jaya. 8. Pelebaran trotoar. Anies Baswedan juga menggencarkan revitalisasi trotoar di DKI Jakarta. Hal tersebut bisa dilihat dari sejumlah ruas jalan trotoar yang kini sudah menjadi lebih lebar daripada sebelumnya. Penataan ini juga dilengkapi oleh berbagai fasilitas seperti CCTV, Satpol PP, bahkan disediakan juga pelican crossing. 9. Pembangunan jalur sepeda. Anies juga gencar melakukan pembangunan jalur sepeda. Ia menargetkan tersedianya 535 km jalur sepeda pada tahun 2026 di Jakarta. Kebijakan tersebut sesuai dengan peraturan gubernur yang ditandatangani pada 10 Juni 2022, yakni Pergub nomor 25 tahun 2022 tentang rencana pembangunan daerah DKI Jakarta tahun 2023-2026. 10. Revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen. Pemprov DKI Jakarta berhasil menyelesaikan revitalisasi Simpang 5 Pasar Senen dengan menggunakan 4 skala prioritas pembangunan transportasi berbasis jalan raya di Jakarta, yakni pejalan kaki, pesepeda, kendaraan bebas emisi, angkutan umum, dan kendaraan pribadi. 11. Menggratiskan PBB di bawah Rp2 miliar. Saat era Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, ada kebijakan yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 tentang kebijakan penetapan dan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan sebagai upaya pemulihan ekonomi tahun 2022. 12. Kampung Susun Akuarium. Saat hari ulang tahun RI ke-76, Anies Baswedan meresmikan Kampung Susun Akuarium. Pemprov DKI Jakarta telah menyelesaikan pembangunan 2 blok dari 5 blok hunian Kampung Susun Akuarium, yakni Tower Blok B dan D, serta para warga Kampung Akuarium bisa menempati hunian layak tersebut. 13. Flyover Tapal Kuda. Proyek yang juga dibangun saat masa kepemimpinan Anies Baswedan adalah 2 flyover Tapal Kuda yang berada di Lenteng Agung dan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kedua flyover tersebut dibangun sebagai sarana putar balik kendaraan dari dan ke arah Pasar Minggu atau Depok agar pengendara tidak harus melintas di perlintasan kereta api. Tidak hanya itu, jalan layang juga dibangun untuk mengurai kemacetan di sepanjang Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan. 14. Kampung Susun Bayam. Di masa kepemimpinan Anies Baswedan, masyarakat Kampung Bayam dibangunkan hunian untuk warga Kampung Bayam yang rumahnya tergusur akibat pembangunan Jakarta International Stadium. Namun, saat Anies Baswedan purna dari tugasnya, penggantinya Heru Budi Hartono tidak kunjung memberikan kunci tersebut kepada warga yang berhak menerima. 15. Revitalisasi Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki. Anies Baswedan melakukan revitalisasi Taman Ismail Marzuki sebagai wadah bagi seluruh pegiat seni dan budaya agar bisa melahirkan karya-karya besar di kemudian hari. Anies berharap revitalisasi Taman Ismail Marzuki dapat dimaknai bahwa dari Indonesia agar hadir seniman-seniman hebat mewakili Indonesia di gelanggang dunia. 16.
Anies Baswedan juga membangun simpang temu Lebak Bulus yang menjadi akses penghubung bagi para pejalan kaki menuju titik transit multiroda dari stasiun MRT menuju transit plaza dan sebaliknya. Hal itu akan membuat warga Jakarta lebih nyaman saat menggunakan transportasi umum. 17. Taman Tebet Eco Park. Taman tersebut didesain dengan mengusung 3 konsep utama dalam pengembangannya, yaitu fungsi ekologi, ruang sosial, edukasi, serta rekreasi. Sejak dibuka pada April 2022, taman tersebut banyak mendapatkan respon positif dari berbagai komunitas dan pemerhati desain. Taman Eco Park adalah salah satu dari 400 taman yang dibangun dan direvitalisasi oleh Anies Baswedan saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. 18. Merenovasi Taman Makam Tokoh Bangsa di tempat pemakaman umum Karet Bifak, Tanah Abang, Jakarta Pusat. TMTB Karet Bifak merupakan bagian dari 100 taman maju bersama yang direnovasi oleh Anies Baswedan. TPU Karet Bifak banyak menjadi tempat peristirahatan terakhir para tokoh di Jakarta. Hal ini karena banyak dari mereka hidup dan berkarya di Jakarta. Oleh karena itu, TMBT dapat menjadi sarana publik bagi peziarah atau pengunjung untuk mendapatkan inspirasi dari kisah hidup mereka. Adapun TMTB Karet Bifak dilengkapi dengan berbagai fasilitas sebagai sarana bagi peziarah atau pengunjung. Sebut saja galeri TMTB yang dapat digunakan sebagai wadah berdiskusi dan bertukar gagasan terkait perjalanan tokoh bangsa terkait di lokasi pemakaman tersebut. 19. Merenovasi Taman Literasi Martha Christina Tiahahu di Blok M. Satu lagi ruang ketiga sebagai ruang publik hadir di tengah-tengah kota Jakarta, yakni Taman Literasi Martha Christina Tiahahu. Taman hasil revitalisasi ini diresmikan oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Taman ini sesungguhnya telah berdiri sejak tahun 1948 pada masa awal kemerdekaan. Taman yang dikenal dengan Taman Martha Tiahahu ini dirancang mengusung konsep landscaper dengan menyamarkan bangunan pada area taman menjadi kesatuan landscape taman, sehingga secara visual yang terlihat dari jalan adalah tutupan area hijau pada taman. 20. Merevitalisasi Kampung Gembira Gembrong. Anies Baswedan membangun 136 unit rumah yang dibangun di Pasar Gembrong menggantikan tempat tinggal korban kebakaran. Pembangunan tersebut diketahui karena kebakaran hebat melanda Pasar Gembrong. Pada saat itu, sebanyak 450 keluarga atau sekitar 1.000 jiwa terdampak kebakaran tersebut. 21. Membangun Kampung Susun ex Kampung Bukit Duri. Kampung Susun yang dibangun di lahan seluas 4.000 meter persegi ini adalah korban gusuran di era kepemimpinan mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Pembangunan Kampung Susun produktif tumbuh Cakung ex Bukit Duri dimulai pada 7 Oktober 2021. Proses pengerjaan membutuhkan waktu selama 10 bulan. Satu unit berukuran 36 meter persegi dengan ketinggian plafon mencapai 4,3 meter. 22. Merevitalisasi kawasan cagar budaya Monas. Gubernur DKI Jakarta merevitalisasi Monumen Nasional atau Monas untuk menjaga keberadaan cagar budaya. Tujuannya menambah rasio atau perbandingan ruang hijau yang berada di kawasan tersebut. Rancangan revitalisasi ini sudah ada sejak dulu mengikuti aturan keputusan Presiden Indonesia tahun 1995. Pembangunan revitalisasi Monas dimulai dari pembangunan Plaza Selatan. Area ini dikembalikan bentuknya sesuai dengan Kepres nomor 25 tahun 1995 tentang penataan kawasan Medan Merdeka. Karena kami butuh, jujur ya, kami butuh gubernur yang mencintai Persija Jakarta. Kalau kami boleh dan standarnya adalah Bang Yos dan Bang Anies ya? Iya, hanya 2 orang itu. Dua karena orang itu ya? maaf, Oke. Bang Yos yang saat itu bikin Persija Perubahan dari yang memang agak di bawah terus jadi menjadi juara Liga di 2001 dan Pak Anies treble winner bangun 2018. stadion dan juara 2018. Dan itu ada banyak apa yang dia lakukan, yaitu salah satunya waktu itu bikin akhirnya yang tanpa penonton kita saat AFC ya kalau nggak salah. Dalam waktu berapa jam akhirnya boleh pakai penonton karena Pak Anies yang koordinasi ke pihak kepolisian segala macam. Jadi hal-hal sederhana saja cukup membantu komunikasi, koordinasi agar Persija dipermudah. Itu sudah menyentuh hati kami semua. Ketua Umum The Jackmania, Diki Sumarno, menegaskan organisasinya tidak akan dengan mudah untuk berpihak kepada calon-calon yang kini sedang berjuang di Pilkada Jakarta. Diki Sumarno pun menyadari bahwa belakangan ini Persija Jakarta dan The Jackmania kerap digaungkan dan menjadi salah satu bahan kampanye oleh bakal pasangan calon gubernur Jakarta. Sebagai kelompok pendukung klub Persija Jakarta dan memiliki anggota yang besar, tentu Jackmania memiliki posisi penting dalam kontestasi politik. Ya kalau nomor 2 kan itu masalah gratis Ya. Itu buat bisa, cuma kan nanti kasihan klubnya, klub pemasukan dari mana, terus kita juga ngaturnya susah ya. Mungkin bisa lebih dipikirkan lagi konsep gratisnya itu apa. Mungkin stadionnya gratis kali buat klubnya, itu mungkin lebih make sense. Jadi klub bisa ngambil semua pemasukan tiket gitu, nggak harus bayar
sewa stadion gitu loh. Karena di Jakarta sewa stadion setahu kita sih ya mahal banget gitu. Itulah kenapa tiket Persija juga kategorinya mahal bagi kami ini gitu loh. Dan belum ada tiket terusan 1 season penuh. Belum. Ya karena kan mainnya nggak jelas. Kadang main di JIS, kadang main di GBK, terus main Nah di... itu lebih konkret ya, persoalan Persija adalah home base atau stadion yang representatif untuk bisa main di kandang sendiri, seperti itu kan? Iya, hari ini justru situasinya adalah bagaimana biar Persija pasti main terus di Jakarta. Siapapun gubernurnya yang nanti terpilih, dia harus bisa memastikan bahwa Persija harus terus bermain konsisten di Jakarta. Nggak boleh pindah-pindah segala macam. Mau ada konser apapun segala macam, ya udah. Itu tuntutan kita sebetulnya, bahwa kita udah ada stadion 2 nih, kemarin dibangunin JIS, ada bagus. Cuma kan memang ada satu kebutuhan lain yang akhirnya JIS dipakai untuk non sepak bola, dan akhirnya Persija hari ini harus terusir gitu loh. Kayak besok tanggal 29 kita Persija akhirnya main di Bantul tanpa penonton. Padahal kita pada 2 stadion di Jakarta sebetulnya, GBK dan JIS, yang sama-sama nggak bisa dipakai karena renovasi. Diki Sumarno menambahkan, pihaknya membuka pintu khususnya kepada semua calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang ingin bersilaturahmi. Namun, semua yang datang harus mempunyai syarat, yakni memberikan gagasan mereka untuk Persija Jakarta. Selain itu, Diki Sumarno juga mengungkapkan, selama ini hanya 2 gubernur yang berhasil meninggalkan kesan manis bagi The Jackmania. Mereka adalah Sutioso dan Anies Baswedan. Ia menjelaskan, Bang Yos, sapaan akrab Sutioso meninggalkan kesan yang baik karena di masa jabatannya Persija berisikan banyak pemain bintang. Sementara itu, Anies Baswedan memberikan kesan baik kepada The Jackmania karena bisa membangun Jakarta International Stadium yang kini dipakai sebagai kandang Persija di Liga 1. Karena kami butuh, jujur ya, kami butuh gubernur yang mencintai Persija Jakarta. Kalau kami boleh Dan standarnya adalah Bang Yos dan Bang Anies ya? Iya, hanya 2 orang itu. 2 karena orang itu ya? maaf, Oke. Bang Yos yang saat itu bikin Persija perubahan dari yang memang agak di bawah terus jadi Menjadi juara Liga di 2001 dan Mas Pak Anies treble winner bangun 2018. stadion dan juara 2018. Dan itu ada banyak apa yang dia lakukan, yaitu salah satunya waktu itu bikin akhirnya yang tanpa penonton kita saat AFC ya kalau nggak salah. Dalam waktu berapa jam akhirnya boleh pakai penonton karena Pak Anies yang koordinasi ke pihak kepolisian segala macam. Jadi hal-hal sederhana saja cukup membantu komunikasi, koordinasi agar Persija dipermudah. Itu sudah menyentuh hati kami. Pak Surya Paloh itu seorang yang ketika beliau ambil keputusan itu dijalani proses itu tuntas, ya. Dan beliau selalu menyampaikan apa adanya. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika kondisinya baik disampaikan, ketika kondisinya tidak baik disampaikan, sehingga kita itu tahu persis situasi apa yang dihadapi. Dan kenapa saya hormat sekali pada perjalanan Pilpres, habis mencalonkan Anies menjadi calon presiden, tekanan dialami Nasdem luar biasa. Metro TV ini mengalami tekanan luar biasa. Coba dicek berapa banyak iklan yang berhenti di Metro TV gara-gara proses itu. Berapa banyak sponsor-sponsor kegiatan di media group yang berkurang. Anies Baswedan mengungkapkan alasan kenapa sampai saat ini ia masih hormat kepada Surya Paloh. Meskipun Partai Nasdem yang sebelumnya mengusung Anies Baswedan di Pilgub DKI Jakarta akhirnya harus merelakan diri untuk ikut bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju atau KIM. Anies mengatakan jika selama ini Surya Paloh telah berkorban banyak saat mencalonkan dirinya menjadi calon presiden pada tahun 2024. Lalu luar biasa itu yang dialamin. Jadi itu yang saya maksud tadi. Kalau kepemimpinan nasional memberikan kemandirian pada partai, harusnya nggak ada itu semua. Itu yang terjadi, nah, ini tekanan-tekanan yang itu. menurut saya harus dikoreksi. Ketika kita memiliki tanggung jawab menjaga demokrasi, menjaga kehidupan politik yang sehat, begitu ada di dalam barisan melakukan tindakan-tindakan yang tidak demokratis, yang tidak melindungi kehidupan berpolitik, tegur. Dengan ditegur, maka sistem kita akan terawat. Tapi kalau tidak ditegur, berarti itu boleh. Dan kalau boleh, apa yang terjadi? Tekanan luar biasa. Bayangkan yang dialami oleh Nasdem luar biasa. Karena itu, saya hormat dan saya sampaikan terima kasih yang luar biasa. Karena berada di dalam konsistensi sebuah perjuangan, walaupun ancaman dan tantangannya luar biasa yang dialami beliau. Anies mengatakan imbas dari pencalonannya tersebut, perusahaan yang dimiliki oleh Surya Paloh, iklannya langsung anjlok. Hal itulah yang menjadi salah satu alasan kenapa Anies sampai saat ini masih menghormati Surya Paloh. Karena Surya Paloh adalah sosok yang terus terang, tidak membikin-bikin alasan. Semua keputusan disampaikan apa adanya dan dilalui secara keseluruhan. Kalau PKS
Kalau saya lihat sih bukan karena ada tekanan, tapi menjadikan Anies leverage Maksudnya? sebagai daya tawar, Oh, Anies jadi barang dagangan. jadi barang dagangan. Maksudnya gitu guys? Ya ujungnya kan begitu kan? Hmm. Karena kan kepentingannya apa gitu. Dia kan bisa terus kan, pada akhirnya kan tetap mereka ada di sana. Jadi ketika dia mau berpindah dari itu kan apa sih? Dia kan nggak dalam tekanan, kan katanya 10 tahun. Iya. Tidak. Tapi kalau tidak menggunakan Anies, maka tidak mendapatkan. Partai Keadilan Sejahtera tengah menyiapkan strategi untuk merebut pemilih Anies Baswedan agar beralih kepada Ridwan Kamil di pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2024. Pasalnya, Anies dinilai memiliki basis pemilih yang cukup besar di DKI Jakarta. PKS telah memiliki pengalaman untuk menggalang suara di Pilgub DKI Jakarta. Pada tahun 2007, PKS mengusung calon tanpa berkoalisi dengan partai lain dan dapat meraih suara yang signifikan meski harus kalah. Sementara itu, pada 2017, PKS yang mengusung Anies Baswedan bisa menang meski secara elektabilitas kalah. PKS akan mencoba membuat pertemuan antara RK dan Anies Baswedan. Apalagi Anies juga merupakan mantan Gubernur DKI Jakarta, sehingga memiliki pengalaman yang dapat dibagikan untuk RK yang merupakan bakal calon Gubernur DKI Jakarta. Sementara relawan Anies Baswedan Qiz Khalifa mengatakan, setelah mengutarakan narasi tendensius kepada Anies sebagai cara untuk exit, menjadikan Anies hanya sebagai alat bergen, kini PKS meminta pendukungnya memberi dukungan. Kalian ikut setuju revisi Undang-Undang Pilkada, kalian dukung Bobi, lalu mengarang-arang narasi negatif. Setelah penjagalan berhasil, lalu berharap agar pemilih Anies Baswedan nyoblos RK dan Suwono di Pilgub DKI Jakarta. Kemudian Anda yakin aspirasi dengan bawah. deadline itu diberikan kepada Anies? Saya yakin. Yakin? Pimpinan Sesungguhnya PKS yang yakin? menyampaikan. Anda percaya, yakin? Pimpinan PKS yang menyampaikan. Bismillahirrahmanirrahim, kita membahalah aja agar rakyat mengaminkan Ya. siapa yang dilaknat. Yang menyampaikan siapa? Ini simpel nih. Yang menyampaikan siapa? Wajar gak? Kan saya tanya, Anda yakin? Yang menyampaikan Anda yakin? siapa? Ya saya yakin. Ya sudah. Ya yakin, tapi Kalau keyakinan itu saya terhadap bohong, bahwa itu disampaikan oleh kalau pimpinan itu PKS. benar, semoga Allah melaknat saya. Aktivis sosial dan juga relawan Anies, Qiz Khalifa, menantang mubahalah juru bicara PKS. Namun, juru bicara PKS tidak mau menanggapi mubahalah yang dilakukan oleh Qiz Khalifa. Hal itu menanggapi terkait pernyataan dari juru bicara PKS bahwa PKS memberikan tenggat waktu kepada Anies Baswedan untuk mencari pasangan agar bisa memenuhi ambang batas pencalonan yaitu 22%. Namun sampai waktu yang telah ditentukan, PKS mengklaim bahwa Anies Baswedan tidak mampu memenuhi syarat yang diajukan oleh PKS, yaitu membawa koalisi partai lain. Ya, itu sih nggak ada hubungannya karena konteksnya bukan Keberanian saya bahwa ke Anies. Anda sebagai orang yang yakin dengan kebenaran, sebagai partai yang ingin berbuat Ya, benar, nggak nyambung, Mas. maka punya keyakinan. Nggak nyambung. Ya apa yang dikatakan? Ya nggak nyambung. Tidak tapi boleh Anda ada nggak nyambung. kebohongan. Ya Anda nggak Maka nyambung. kalau ada kebohongan di antara kita berdua, Ya maka ngapain antara kita ada berdua? konsekuensinya. Yang ngambil keputusan bukan kita berdua. Oh, ya udah, Anda berarti tidak yakin kan? Ya saya yakin. Ya keyakinan kenapa Kita emang? mau bahalah saja. Ya ngapain mau bahala orang kita Bahala yakin. sumpahan. Iya. Dan Agar kita bukan orang yang begini, terlibat. kan begini. Ngapain dijelaskan Anda dulu menyeret-nyeret pemerintah. sesuatu yang Iya, tidak teman-teman, terlibat? begini ya. Mendengar pernyataan dari juru bicara PKS, Qiz Khalifa langsung mengajaknya mubahalah karena Qiz menganggap bahwa partai yang sedang dihadapinya tersebut adalah partai dakwah. Artinya partai tersebut menjunjung tinggi moralitas. Namun juru bicara PKS tersebut terlihat kaget dan tidak mau menanggapi tantangan mubahalah dari Qiz Khalifa. Bahala banyak yang mungkin Kita tidak paham. terbiasa berdiskusi tanpa ada konsekuensi. Masing-masing orang ingin terlihat benar. Kalau saya tidak, saya praktis saja. Saya ingin berlaku benar. Ya, kalau yang mau kebohongan itu mubahalah, tidak ke publik itu Ya. ada konsekuensi, ada risikonya. Karena yang saya hadapi ini adalah partai dakwah, maka saat kita bicara tentunya menuju kepada kebenaran. Agar kebenaran itu bisa ada konsekuensinya, apakah ada yang berbohong atau tidak yang berbohong, maka yang berbohong itu dilaknat. Saya siap kalau itu benar, maka semoga saya dilaknat Allah. Sementara itu, Rocky Gerung yang mendengar perdebatan antara Qiz Khalifa dengan juru bicara PKS mengatakan bahwa hal tersebut wajar dilakukan oleh Qiz Khalifa, mengingat partai PKS adalah menara moralitas, artinya tidak perlu saling bantah. Dengan sumpah tersebut, maka terlihat siapa yang benar dan siapa yang bohong. Mungkin Qiz nggak akan setajam itu kalau dia bicara bukan dengan PKS. Kan konstruksi moralnya di situ kan. Jadi sebetulnya yang hendak diuji adalah bukan kejujuran, tapi kepastian bahwa seseorang berbohong apa tidak, itu yang mau diuji itu.
Dasarnya itu kenapa? Ya karena politik adalah ujian tentang kebohongan gitu. Dan apa yang Anda mengatakan apa yang dilakukan oleh Bang Gis itu yang seharusnya. Saya nggak akan berdebat dengan Paus Franciscus soal kebenaran, dia pasti benar itu kan. Tapi dalam politik kita berdebat tentang siapa yang berbohong, bukan siapa yang benar. Caranya gimana? Ya barusan dibuktikan tadi itu. Oke, dengan sumpah tadi. Ya karena PKS itu adalah menara moral. Maka cara untuk membuktikan ya secara moral apa? Ya bersumpah aja. Kan PKS bukan partai sekuler yang bisa berbohong secara politis. Kan itu soalnya tuh.